Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Loks Mame Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Loks Mame telah merangkum hasil liputan, di antaranya PT PLN Persero UP3 Loks Mame memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir. Melaksanakan kurban dan akikah merupakan dua ibadah yang berbeda. Bersama saya, Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Loks Mame memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir. PLN setempat tidak menapik adanya keluhan masyarakat mengingat dalam beberapa hari terakhir terjadinya pemadaman listrik. Meski tidak ada lagi pemadaman, pihak PLN mengingatkan pelanggan bahwa suplai tegangan listrik masih belum stabil karena masih dilakukan upaya penormalan. Manajer PT PLN Persero UP3 Loks Mame, Husni, membenarkan untuk UP3 Loks Mame sampai hingga kemarin malam sekitar pukul 23 sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir, namun masih dalam kondisi belum stabil terjadi fluktuasi tegangan arus listrik karena beberapa unit pembangkit besar seperti di Nagan Raya dan di Sumsel masih belum masuk sehingga kondisi transmisi masih cenderung riskan. Tadi malam sekitar jam 2:30 kita sudah bisa menormalkan pelanggan yang padam. Jadi sampai dengan tadi malam sekitar jam 2:30 itu alhamdulillah seluruh Sumatera tidak ada lagi yang dipadamkan. Namun kondisi tegangan itu masih belum stabil. Agak naik turun karena beberapa unit pembangkit besar seperti Nagan Raya dan ada di Sumatera itu bisa dibilang Sumsel 5. Nah, itu masih belum masuk sehingga kondisi transmisi kita masih cenderung riskan dan kadang-kadang terjadi fluktuasi tegangan. Saat disinggung tentang kompensasi kepada pelanggan, sebut Husni, selaku operator dari pemerintah, PLN akan tunduk dan patuh sesuai dengan aturan yang ada. Untuk diketahui, UP3 di Aceh terdapat 6 UP3, meliputi Banda Aceh, Sigli, Loks Mame, Langsa, Malaboh, dan Subuh Salam. Dan UP3 Loks Mame termasuk paling besar jumlah pelanggan dan pemakaian energi listrik setelah Banda Aceh. Melaksanakan kurban dan akikah merupakan dua ibadah yang berbeda, meskipun objeknya sama, yakni adanya kegiatan penyembelihan hewan ternak, salah satunya kambing. Berikut Nasrullah melaporkan. Seseorang melaksanakan kurban dan akikah merupakan dua ibadah yang berbeda atau tidak ada sangkut pautnya, seperti sahkah kurban sebelum akikah ataupun sebaliknya. Hal itu diungkapkan salah seorang tokoh agama di Kota Loks Mame, Tengku Haji Misran Fuadi, saat ditanyai RRI terkait dengan sahkah kurban sebelum akikah. Menurut Tengku Misran, akikah merupakan ibadah bentuk syukur orang tua akan kelahiran anak. Meskipun ibadah akikah ini sebaiknya dilakukan pada hari ke-7, hari kelahiran, tetapi bisa juga diundur setelah adanya kesempatan ataupun rezeki. Sedangkan kurban adalah ibadah bentuk syukur seseorang atau keluarga akan kemudahan rezeki dan hanya bisa dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau di hari tasyrik. Untuk itu tidak ada sangkut paut kurban dengan akikah ataupun sebaliknya. Kurban, akikah itu adalah dua ibadah yang berbeda. Namun yang sama di situ adalah objek. Yang sama maksudnya objek penyembelihannya yang sama. Sedangkan kurban ibadah tersendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan akikah. Demikian juga akikah
Artinya tidak menjadi persyaratan harus sudah akikah baru kurban atau sudah kurban baru akikah. Di sana tidak ada hukum sebab akibat. Jadi akikah itu adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan. Ketika itu seseorang itu lahir yang dibuat biasa pada hari ke-7 atau bisa diundurkan dengan tanpa harus dibatasi kapanpun, bahkan sampai saat orang sudah dewasa pun itu masih ya dibolehkan saja menyembelih akikah, walaupun perintah akikah itu adalah akikah ini semacam syukuran kelahiran, itu inti daripada akikah di sana. Sedangkan kurban itu mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk keluasan rezeki pada hari raya haji dan hari tasyrik. Jadi tidak seperti salat dengan wudu. Artinya kalau salat tidak sah kalau sebelum wudu kan. Jadi kurban dengan akikah tidak seperti itu. Tidak ada kaitan dalam bahasa agama syarat dan masyrut. Itu tidak ada kaitan. Lebih lanjut dijelaskan, akikah dan kurban adalah dua ibadah yang berbeda, meskipun sama-sama objeknya adalah adanya kegiatan penyembelihan hewan. Perbedaan itu juga dapat dilihat jika akikah syarat untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yakni 1 ekor kambing. Sementara untuk kurban jumlahnya tidak ada batas, meskipun paling sedikit yakni 1 ekor kambing. Begitu juga dalam proses penyalurannya. Jika akikah disedekahkan setelah dimasak, sedangkan kurban disedekahkan berbentuk daging mentah yang belum dimasak. Hal ini tentunya sudah berbeda. Demikian, Nasrullah melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Jafar bersama Wakil Ketua MPU Kota Loks Mawé terkait sahkah berkurban sebelum akikah. Silakan rekan Jafar. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, wawancara Fokus Pagi hari ini menyoroti mengenai bagaimana hukumnya melaksanakan kurban sebelum akikah. Untuk membahas topik tersebut di pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Loks Mawé, ada Walid Isa Muhammad. Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Walid, bagaimana hukumnya melaksanakan kurban bagi seorang sedangkan dia itu belum melaksanakan akikah? Ya, sebenarnya sunat berkorban dan sunat berakikah itu adalah sunnah yang berbeda. Artinya kepada seseorang yang mampu menjadi sunat muakkadah untuk berkorban di setiap 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di sepanjang tahun ketika dia berpuasa, maka sunat muakkadah untuk berkorban. Kemudian yang kedua, ketika seorang ayah juga mampu, sunat juga melakukan akikah pada seorang anak ketika anak itu berusia 7 hari. Walaupun anak itu sudah meninggal dunia misalnya. Maka ketika dia berusia 7 hari, yang pertama sunat mencukur rambutnya kan, kemudian memberi namanya, kemudian sunat akikah. Sementara azan dan iqamah sunat ketika baru lahir. Ketika baru lahir sunat azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, walaupun itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Namun ketika dia berusia 7 hari, sunat mencukur rambutnya, kemudian sunat memberi namanya yang bagus, kemudian sunat melakukan akikah kepadanya. Apabila seorang ayah umpamanya bernazar, ya Allah, andai kata anakku lahir seorang laki-laki atau seorang perempuan misalnya, maka akikah hukumnya adalah wajib ketika dia sudah bernazar. Nah, kurban juga demikian, ketika bernazar hukumnya wajib. Nah, kemudian antara nazar dan akikah itu juga banyak kesamaan dan juga ada beda. Kesamaan mana? Kesamaan adalah pada binatang, pada hewan yang kita akikah dan kita korban. Artinya kalau tidak bernazar hukumnya sunat, ketika bernazar hukumnya wajib.
Bedanya lagi, yang beda mana? Beda adalah kalau akikah ketika anak berusia 7 hari dibebankan kepada ayah. Tapi kalau kurban kita lakukan adalah ketika 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tidak boleh pada waktu lain. Sementara akikah boleh kita lakukan kapan saja. Misalnya kita tidak sempat melakukan pada 7 hari. Boleh pada 14 hari, boleh pada 21 hari. Bahkan boleh kita lakukan selama anak itu belum balik. Kemudian bedanya lagi di mana bedanya? Kalau kurban kita berikan daging mentah. Namun kalau akikah kita berikan daging masak. Yang bagus di dalam masalah akikah yaitu kita bagikan daging masak kepada masyarakat ketimbang kita undang masyarakat ke rumah. Jadi lebih bagus kita bagikan makanan itu kepada tetangga-tetangga kita ketimbang kita undang tetangga ke rumah kita. Jadi yang menjadi persoalan, apakah boleh berkorban sebelum akikah? Boleh-boleh saja. Iya. Tidak masalah. Karena itu adalah sunnah yang berbeda. Jadi boleh kita akikah dulu, boleh kita kurban dulu. Yang jelas kedua-duanya adalah tuntunan. Ya? Tuntunan. Apabila kita bernazar jadi wajib, apabila tidak bernazar hukumnya sunat. Kalau untuk berkurban ini Walid, apakah memang setiap tahun kita punya uang ataupun ada kemampuan, setiap tahun menjadi sebuah ibadah yang sunnah muakkadah bagi kita? Seperti apa ini? Ya, makanya Nabi mengatakan, "Man kana lahu si'atun wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana." Iya. Siapa saja yang punya kemampuan lalu tidak berkorban, maka jangan datang ke musalla kami. Artinya Nabi melarang orang-orang mampu untuk datang sholat berjamaah Idul Adha apabila dia tidak berkorban. Maksudnya ini penekanan Nabi. Begitu sunatnya berkorban kepada orang-orang yang mampu. Jadi setiap tahun kita sholat ini, setiap tahun pula kita berkorban. Makanya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholatlah. Maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, maka sini sunat dilakukan tiap tahun apabila kita mampu. Baik, Walid, terima kasih sudah berpartisipasi di wawancara fokus pagi hari ini. Mudah-mudahan saja tahun ini banyak masyarakat kita yang berkurban. Terima kasih sekali lagi Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan perkembangan harga berbagai komoditas yang dipantau Badan Pusat Statistik BPS Loksmawe, maka pada bulan Mei 2024, Kota Loksmawe mengalami inflasi year on year sebesar 2,93% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 102,82 pada Mei 2023 menjadi 105,83 pada Mei 2024. Dan inflasi month to month atau bulanan dan tingkat inflasi year to date masing-masing sebesar 0,14% dan 2,35%. Kepala BPS Loksmawe, Oriza Sativa, mengatakan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Mei 2024 antara lain beras, cabai merah, bawang merah, tomat, emas perhiasan, sigaret kretek mesin atau SKM. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil sumbangan inflasi month to month pada Mei 2024 antara lain daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, jeruk, bakso siap santap, ikan tongkol. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Memasuki awal bulan Juni 2024, harga barang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksmawe sangat stabil.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lux Mawai yang diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat Syah kemarin mengatakan, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan pihaknya, secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini dinilai sangat stabil. Menurutnya, minggu ini tidak banyak barang komoditi yang mengalami perubahan harga, bahkan harganya juga turun, yaitu daging ayam broiler turun 6%, harganya di pasar menjadi Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Ikan tongkol turun 12,5%, harganya menjadi Rp33 hingga Rp35.000 per kilogram, dan bawang putih turun 5%, harganya di pasar menjadi Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Haji merupakan ibadah yang paling mulia. Dia termaktub pada rukun Islam yang kelima. Dan haji ini sebuah bentuk ketaatan tertinggi dalam ibadah. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Haji merupakan ibadah yang paling mulia. Dia termaktub dalam rukun Islam yang kelima. Dan haji ini sebuah bentuk ketaatan tertinggi dalam ibadah. Ustadz Abdurrahman Yusuf saat dialog dengan RRI menyebutkan, ibadah haji sebuah ibadah karakter atau jati diri. Lantaran dalam ibadah tersebut puncak untuk membentuk sebuah karakter dan kepribadian sebagai seorang muslim. Karena haji adalah ibadah yang paling akhir tertulis dalam rukun Islam setelah seorang mukmin atau muslim itu bersyahadat, kemudian sholat, zakat, dan puasa. Sehingga haji menjadi pembuktian akhir atas seluruh rangkaian ritual ibadah yang diwajibkan di agama Islam. Haji ini adalah sebuah ibadah puncak di dalam membentuk sebuah karakter dan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Jadi memang setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu ada dalam rangka membentuk kepribadian kita, dalam rangka membentuk karakter kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai ibadur rahman. Baik dari syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, puncaknya adalah haji. Makanya haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, yang terakhir setelah semua rangkaian ibadah telah dilakukan oleh seorang muslim. Lebih lanjut dijelaskan Ustadz Abdurrahman Yusuf, untuk mencapai hasil dari puncak ibadah haji, seseorang harus mentaati segala syariat yang telah ditentukan. Misalkan jamaah wajib menjaga diri dari nafas, jidal, suuzon, hawa nafsu. Jamaah ketika itu diharap untuk menahan diri dan sabar ketika proses pelaksanaan haji yang keseluruhannya adalah ibadah fisik dan ibadah hati. Demikian Albara Maulana melaporkan. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Faisal Bahari, tetaplah bersama kami di Lux Mawai Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lux Mawai.